bukan melawan arus. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita belum bertobat, maka satu-satunya kemungkinan kita hidup, yaitu kita bercorak seperti mereka yang belum mengenal Tuhan. Jikalau kita namanya Kristen, tapi kita tidak betul-betul mengutamakan Tuhan, kita akan hidup sama seperti orang dunia. Saudara-saudara, kita ikut segala adat, segala cara dari berduniawi. Dan sebenarnya kita menganggap diri kita bebas. Alkitab mengatakan bukan. Engkau sedang dikuasai roh jahat yang berpangkalan di angkasa, sekarang bergerak di dalam anak-anak durhaka. Saudara-saudara, di sini satu pandangan yang luar biasa. Saudara melihat orang-orang berdosa, apakah engkau melihat seorang yang sedang memperlakukan diri dengan segala macam keinginan menurut kebebasan mereka sendiri? Tuhan bilang tidak. Tuhan bilang orang melakukan dosa, orang perbuatan jahat, orang melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri, bukan bebas. Karena apa? Di belakang kebebasan mereka ada yang setir. Nah saudara-saudara, jikalau kita selalu melihat hanya panggung dan tidak melihat sesuatu kuasa di belakang panggung yang menguasai semua pelaku dan semua gerak-gerik, kita masih menganggap manusia itu otonom. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan otonomi sudah tidak ada. Manusia tidak lagi mungkin bebas. Manusia memakai kebebasan diri untuk melakukan segala sesuatu menurut kemauan sendiri. Itu adalah satu fenomena yang palsu. Karena pada waktu engkau memakai kebebasanmu untuk berbuat jahat, kebebasanmu sendiri sudah ditemari oleh iblis. Kebebasanmu itu bukan kebebasan yang netral lagi. Tidak mungkin ada kebebasan netral. Kebebasan yang netral itu hanya ada sebelum Adam berbuat dosa. Sebelum Adam berbuat dosa, Augustinus mengatakan dia berada di dalam keadaan dua kemungkinan. Pertama, dia mungkin berdosa. Dia mungkin tidak berdosa. Saudara-saudara, pada waktu dia diberikan Tuhan satu netralitas dari berkebebasan, maka dia mempunyai kemungkinan di dalam bahasa Latin disebut posse non pigare. Dan dia juga mempunyai kemungkinan yang lain di dalam bahasa Latin disebut posse pigare. The possibility of not committing sin dan the possibility of committing sin. Mungkin berbuat dosa dan mungkin tidak berbuat dosa. Berarti dia masih berada di dalam keadaan yang netral, saudara-saudara. Tetapi orang yang netral selalu kehilangan netralnya jikalau dia mulai menerima pengaruh daripada yang sudah memihak sesuatu kutub. Itu sebab pada waktu setan datang berkata-kata dengan Adam dan Hawa, maka mereka akhirnya memakai kebebasan di bawah pengaruh gangguan dari iblis. Mereka memakai kebebasan akibat mereka taat kepada sodoran tawaran dari setan. Saudara-saudara, Allah itu Allah yang adil. Allah berkata, aku memberikan engkau satu pohon yang baik dan jahat. Aku sudah memberikan engkau pohon-pohon untuk makan buah yang lain. Tetapi Allah memberikan peringatan, jangan makan pohon itu. Ini adalah sesuatu hal bukan mau mengganggu kebebasan manusia, tapi mau memberikan sesuatu jaminan yang supaya manusia berada di dalam kebajikan itu terus menerus. Saudara-saudara, namun demikian firman diberikan, kebebasan diberikan kepada manusia. Dan setan telah meniru cara Tuhan Allah. Juga memberikan perkataan yang lain. Sehingga mempunyai dua pendirian untuk dipilih. Tetapi saudara-saudara, yang diberitakan Tuhan itu adalah berdasarkan kejujuran. Yang dikatakan oleh iblis bukan berdasarkan kejujuran. Saudara-saudara, kalau papa mengatakan jangan, kalau kawanmu yang jelek mengatakan boleh, jangan lupa papa mempunyai motivasi yang baik. Tapi orang lain yang mengatakan boleh, tidak mempunyai motivasi sebaik papamu. Apalagi Tuhan Allah yang tidak mungkin salah. Jikalau manusia menjadi orang tua bisa salah, Allah tidak mungkin salah. Allah mengatakan segala perkataan. Di dalam Yeremia dia mengatakan, Tuhanmu tidak pernah mempunyai sesuatu niat yang jahat. Dia hanya mempunyai segala niat yang kebaikan bagimu. Memberikan tuturan dan firman kepadamu. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu tawaran dari iblis mulai mengganggu dan mempengaruhi Adam.
Adam seperti masih boleh memakai kebebasannya untuk berbuat jahat atau berbuat baik, taat kepada Tuhan atau taat kepada iblis, taat kepada Tuhan dan firman-Nya, atau taat kepada diri atau keinginannya. Namun pengaruh ketidakjujuran dari firman, perkataan dari iblis sudah menjadikan sesuatu hal tidak mungkin dia netral lagi. Itu sebab setelah Adam mengikuti iblis dan berbuat sesuatu pemberontakan kepada Tuhan, sejak hari itu sampai sekarang kebebasan sudah tidak netral. Tidak ada kebebasan netral. Tidak ada kebebasan yang sesungguhnya. Jika seorang mengatakan, "Hei burung, engkau berada di dalam kurungan, engkau sangat terbatas, bukan?" Burung itu mengatakan, "Iya, memang aku tidak mempunyai kebebasan. Aku berada di kurung." Maka orang mengatakan, "Sekarang aku akan buka pintu. Engkau keluar dari sangkarmu. Nah, engkau akan menjadi bebas sekali." Lalu burung itu keluar dari sangkar. Karena pintu dibuka oleh yang mengajak itu. Tapi begitu dia keluar, baru dia tahu dia keluar di mana. Dia keluar, dia berada di dalam sangkar yang lain. Nah, itulah adalah artinya kebebasan yang belum sungguh-sungguh. Kecuali Kristus memberikan kemerdekaan yang sejati. Tidak pernah ada kebebasan yang sejati. Itu seperti dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-36. Yesus Kristus berkata, "Jikalau Anak Manusia memerdekakan kamu, baru sungguh-sungguh engkau dimerdekakan." Iblis tidak pernah berdagang gagal. Iblis tidak pernah memberikan penawaran yang hanya menguntungkan kamu dan merugikan diri. Itu tidak mungkin. Iblis selalu menang dan dia selalu akan menginjak-injak kebebasan manusia dan menginjak-injak harkat manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Kecuali manusia menaklukkan diri ke bawah pimpinan Tuhan, taat kepada Roh Kudus, manusia jangan kira kita sangat pandai. Kita bisa memelihara diri. Kita cukup kekuatan untuk mempertahankan apa yang kita miliki yang baik. Saudara-saudara, itu mimpi dan itu sesuatu penipuan terhadap diri sendiri. Alkitab di sini berkata kepada kita, kita yang taat kepada adat dunia ini, kita yang ikuti akan semangat zaman ini, dan kita yang melampiaskan nafsu menurut kemauan kita sendiri ini, bukan bebas, melainkan kita sedang berjalan di dalam keinginan roh jahat yang berpangkalan di angkasa. Berarti apa? Setan memakai roh-rohnya bekerja di dalam hati manusia. Dan manusia yang kelihatan bebas, tidak bebas. Karena ada remote control yang berada di belakangnya. Saudara-saudara, dulu kalau engkau melihat orang main layangan, yang main layangan pegang tali itu, lalu layangannya itu seperti bebas di atas. Engkau melihat, nah apa itu? Itu bebas? Tidak. Ada tali yang sedang dikontrol oleh tangan. Lalu engkau melihat semacam kapal terbang, yang terbang-terbang tidak pakai tali. Karena apa? Pakai baterai, pakai satu electrowave, pakai semacam kontrol yang tidak kelihatan hubungannya. Engkau melihat seorang yang sedang remote control di belakangnya. Kapal terbang itu yang kecil kelihatan bebas, tetapi sedang dikontrol secara ketidaklihatan. Saudara-saudara, demikian semua orang berjudi, berzina, berbuat jahat, menipu, membunuh, dan melakukan segala macam kejahatan. Kelihatan seperti bebas. Sebenarnya ada remote control yang pangkalannya ada di angkasa. Di dalam pasal ke-6 Efesus kita melihat dengan jelas, di angkasa roh setan itu sedang bekerja. Dan dia kirim roh-roh jahat bekerja di dalam hati manusia yang bebas. Saudara-saudara, itu sebab minggu lalu kita mengatakan, 2 minggu yang lalu kita mengatakan, jikalau kita berdoa tidak demi nama Yesus Kristus, tak mungkin kita mengalahkan setan. Dan tak mungkin kita sampai kepada dia. Pada waktu Dr. Paul Tahalele telepon kepada saya minggu lalu, dia mengatakan, puji Tuhan, buku yang kita susun sudah sampai kepada Presiden Soeharto. Saya mengatakan, memang dikirim kepada dia? Iya. Tetapi tidak gampang yang dikirim kepada Presiden Soeharto bisa dilihat langsung oleh Presiden Soeharto. Karena begitu banyak orang mau kirim kepada dia, maka ada saringan, ada yang mencegah, tidak bisa sampai kepada dia. Dan saudara-saudara, pencegahan itu adalah disusun oleh pemerintah sendiri. Tetapi ini lain. Allah mau kita berdoa kepada kita, tetapi ada pencegah
yang tidak disusun oleh Tuhan Allah. Yaitu kuasa setan merintangi doa. Kuasa setan menghambat doa. Tidak ada satu doa manusia